Gimana kabarnya pemblokiran yang dilakukan Kominfo? Udah ada perkembangan atau belum? Halo semua, Juni mana? Udah jalan semingguan lebih kali ya? Iya, seminggu lebih udah nih. Dari sejak pemblokiran pertama yang dilakukan sama Kominfo terhadap PSE yang belum melakukan daftar ulang. Jadi yang belum tahu, itu kemarin udah saya bahas juga di sini. Jadi cerita singkatnya adalah ada banyak banget layanan online gitu ya, yang banyak diantaranya sangat terkenal yang akhirnya diblokir sama Kominfo karena mereka waktu itu belum melakukan daftar ulang. Jadi ini adalah aturan baru. Tapi setelah seminggu lebih berjalan ini, udah ada beberapa service yang dibuka lagi, tapi masih ada juga yang belum. Nah, kira-kira gimana? Apakah bakal dibuka atau enggak? Secara kalau ngelihat berita, sepertinya Kominfo baru akan membuka kalau memang mereka melakukan daftar ulang, bukan karena keviralan. Jadi kalau misal nanti ada layanan yang memutuskan untuk tidak melakukan daftar ulang, ya udah bakal diblokir selamanya mungkin. Permasalahannya adalah tidak semua layanan itu sebenarnya buka cabang di Indonesia secara resmi, karena kita udah pakai dunia digital yang online gitu ya. Mereka secara legal itu tidak buka cabang di Indonesia, tapi nggak tahu lah aturan yang seperti itu saya kurang paham. Tapi yang pasti di sini kita akan ngebahas dari sudut pandang kita sebagai pengguna, terutama pengguna yang sudah terlanjur cari duit lewat layanan online yang sepertinya nanti bakal ada lebih banyak lagi yang berpotensi diblokir sama pemerintah. Nah, yang terjadi barusan kemarin itu yang diblokir baru sedikit, dan itu adalah platform yang viral yang banyak orang pakai, dan akhirnya beritanya jadi heboh, pemerintah mendapat tekanan, dan akhirnya beberapa udah langsung dibuka gitu ya, entah dengan pendaftaran ulang atau dengan segala macam alasan lainnya, akhirnya dibuka. Pemerintah sendiri bilang lewat Kominfo bahwa ini adalah baru fase pertama dan nantinya akan ada fase berikutnya, dan akan ada ribuan layanan online lagi atau PSE yang akan menjalani proses yang sama. Dan kekhawatiran saya adalah kalau nanti dari ribuan ini ada banyak yang tidak viral, tapi ada banyak orang Indonesia yang kerja di sana dan akhirnya diblokir, apa yang akan terjadi? Apakah kita bisa mengharapkan pemerintah untuk memberikan solusi yang lebih baik? Karena kalau sampai diblokir dan nggak viral dan akhirnya dicuekin sama banyak pihak, ya udah, kita yang udah terlanjur kerja di sana bakal kesulitan untuk dapat nafkah. Saya kasih contoh beberapa website yang sering dipakai freelancer untuk dapetin project. Pasti udah pernah denger yang namanya Fiverr, Upwork, 99 Design, dan sebagainya. Itu adalah beberapa website yang dimana kita para freelancer yang punya keahlian untuk desain grafis, untuk bikin sesuatu, itu bisa beriklan di sana, mencari klien, dan bisa dapat project betulan dari sana. Permasalahannya, nama-nama tadi masih asing untuk sebagian besar orang. Artinya, seandainya diblokir, gak akan jadi viral. Tapi kita udah tahu bahwa banyak banget orang Indonesia yang sudah mencari nafkah di sana. Saya bisa ngebayangin bakal ada orang yang bilang, ya udah kalau diblokir kamu pasang iklan aja di tempat yang lain. Emangnya bisa segampang itu ya? Jadi kalau kita anggap satu website tadi itu adalah sebuah perusahaan gitu ya, dan kita udah kerja di sana dan udah punya nama di sana, ibaratnya kita udah kerja di satu kantor dan kita udah jadi manajer. Dan tiba-tiba nih kantor kita ditutup, terus orang bilang, ya udah lu pindah aja ke kantor yang satunya jadi manajer di sana. Emang bisa boro-boro jadi manajer di tempat lain? Bisa dapat kerja pengganti aja, udah syukur bre. Dan ini adalah hal yang sangat mungkin terjadi karena pemerintah sudah benar-benar akan memberlakukan aturan yang dibuat ini tentang PSE ini ya. Dan kira-kira kalau sampai nanti itu terjadi, apakah akan ada solusinya? Di video kali ini saya akan ngasih tahu satu cara untuk bisa tetap menggunakan layanan yang diblokir sama pemerintah atau diblokir sama ISP atau diblokir sama siapapun. Dan ini adalah cara yang sebenarnya boleh dibilang legal juga sih, karena kita bukan ngakalin pakai sesuatu yang jahat gitu, enggak. Dan pasti udah pada sering dengar, namanya adalah VPN, Virtual Private Network. Kalau belum tahu, kamu bisa tonton di video yang satu ini. Di situ udah saya jelasin lumayan detail tentang VPN ya. Dan buat yang udah tahu pasti udah familiar bahwa VPN itu ada yang gratisan dan ada yang berbayar. Kira-kira apakah bisa kita pakai VPN yang gratisan? Bisa. Cuma saya nggak bisa sarankan, terutama buat kamu yang menggunakan internet untuk cari duit dan nantinya akan berhubungan dengan kasih rekening, terus pakai kirim-kiriman duit lewat online gitu ya. Itu saya tidak menyarankan sama sekali untuk menggunakan layanan gratisan. Kenapa? Sebenarnya di video tadi udah saya jelasin, tapi di sini saya jelasin lagi singkat aja ya. Ceritanya layanan gratisan seperti VPN itu memang bisa kita pakai untuk fungsi yang tadi, untuk membypass itu bisa. Tapi ternyata untuk layanan gratisan tidak semuanya aman. Kenapa? Karena untuk bisa membuat sebuah service VPN itu butuh biaya yang besar. Dan kok bisa mereka sebarin secara gratis? Pasti ada sesuatu di belakangnya. Dan sesuatu di belakang tadi tidak semuanya bagus.
bagus. Ada yang mencuri data kita secara diam-diam, dan mencurinya itu bisa aja hanya sekedar data-data untuk pasang iklan, tapi tidak menutup kemungkinan mereka mengambil data pribadi yang lain. Kemudian ada lagi yang secara diam-diam menggunakan resource dari PC atau laptop kita untuk melakukan kegiatan yang kita nggak tahu untuk apa. Jadi nanti tiba-tiba laptop kamu CPU usage-nya tinggi, atau grafik usage-nya tinggi, atau hard disk usage-nya tinggi, dan tiba-tiba nge-lag. Karena ada yang ngelaporin juga bahwa ternyata layanan gratisan ini ada yang secara diam-diam menggunakan PC kita untuk mining. Dan kebetulan beberapa minggu yang lalu ya, saya lupa hari apa gitu ya, tapi yang pasti ada satu komentar yang masuk ke video VPN tadi yang ternyata dia mengkonfirmasi bahwa dia mengalami hal-hal yang barusan saya sebutin. Jadi sekali lagi, VPN adalah salah satu solusinya, tapi untuk yang berhubungan dengan pekerjaan dan transfer-transferan duit, jangan pakai VPN gratisan. Jadi lebih baik kamu pakai langganan VPN yang berbayar aja, karena toh harganya juga nggak terlalu mahal. Dan saya di sini akan kasih contoh satu layanan VPN yang udah saya pakai dari sejak saya bikin video itu. Jadi karena di timnya Tech and Tips ini ada beberapa yang menggunakan layanan website yang entah kenapa diblokir, bukan sama pemerintah ya, jadi diblokir sama ISP. Jadi kalau pakai provider ini bisa dibuka, pakai provider yang satunya nggak bisa. Dan kebetulan provider yang saya pakai itu memblokir banyak hal gitu ya, yang kebetulan juga dipakai untuk kerja. Jadi akhirnya mau nggak mau ya harus pakai VPN. Dan yang saya pakai adalah Ivacy VPN, yang di sini harganya murah banget, tapi dia punya fasilitas ya kurang lebih sama seperti VPN berbayar lainnya. Dia punya fitur keamanan yang canggih, bre. Nah, ini kalau kamu langganan VPN berbayar seperti Ivacy, ini nggak usah takut karena di sini ada garansi 30 hari uang kembali. Jadi kalau kamu merasa nggak cocok, tinggal klaim balik. Jadi langganannya langsung di-refund gitu ya, nggak jadi langganan nggak masalah. Tapi kalau semisal kamu jadi langganan, kamu bakal dapat banyak banget keuntungan dibandingkan kalau nggak pakai VPN. Jadi ini kita bukan sekedar membypass website yang diblokir gitu, tapi di sini kamu bisa dapat koneksi yang terenkripsi 256-bit encryption. Jadi kalau masalah keamanan ini jauh lebih aman dibandingkan kamu connect ke internet tanpa menggunakan VPN. Kemudian di sini juga ada public Wi-Fi security. Jadi kalau kamu connect ke Wi-Fi di mall atau di restoran gitu ya, itu sebenarnya adalah koneksi yang tidak aman. Nah, dengan menggunakan VPN itu kita akan mendapat lapisan keamanan ekstra gitu ya. Jadi kalau kamu mau transaksi keuangan, mau kirim email yang private gitu, aman walaupun pakai Wi-Fi publik. Dan mereka memastikan bahwa tidak ada pencurian data sama sekali karena semua aktivitas kita di situ tidak akan dicatat. Terus apalagi nih? Enjoy buffer free streaming. Jadi koneksinya termasuk kenceng. Terus satu lagi nih, Defeat ISP throttling. Jadi kalau dari ISP kita itu bukan hanya main blokir, tapi mereka juga kadang-kadang membatasi kecepatan internet kita kalau sedang mengakses website tertentu. Jadi mungkin lagi download malah speednya lambat gitu ya untuk server tertentu. Nah, dengan menggunakan VPN itu bisa teratasi. Terus lagi nih, internet freedom yang berhubungan dengan geo restricted. Jadi seperti di Indonesia ini yang lagi memblokir website yang mungkin kita pakai untuk bekerja, itu bisa kita atasi. Nggak perlu nunggu kebijakan pemerintah untuk membuka blokirannya, kita masih tetap bisa bekerja dengan normal. Terus apalagi nih, internet kill switch, dedicated IP, split tunneling, terus IPv6 leak dan segala macam yang ada di sini. Ya, intinya adalah kalau kamu langganan VPN, kamu bukan hanya bisa membypass blokiran, tapi kamu dapetin semua keuntungan ini yang detailnya bisa kamu buka sendiri di websitenya ivacy.com. Nah, kemudian VPN berbayar itu dia punya, bukan cuma yang berbayar sih, sebenarnya semua VPN itu punya aplikasi yang bisa kita install langsung, entah di HP, tablet, ataupun di PC, termasuk si Ivacy ini juga punya. Dan di situ nanti kita tinggal login aja kalau kita udah langganan, dan kita akan bisa menggunakan layanannya secara full. Untuk PC cara installnya juga gampang banget, kamu tinggal masuk bagian download gitu ya untuk Windows. Terus habis itu download langsung. Udah, tungguin aja proses downloadnya seperti apa. Nah, sekarang masuk ke cara installnya. Ini tadi adalah program yang sudah kita download ya dari websitenya Ivacy. Ini ada dua, karena yang pertama itu saya nggak bisa login. Tapi habis itu saya langsung nanya, chat sama technical supportnya di sana, langsung dikasih link untuk download Ivacy Prime Setup. Dan ini yang akan kita install. Installnya juga gampang lah, tinggal double klik aja. Terus kita ikuti seperti biasa kita install program gitu lah ya. Terus next aja. Tungguin sampai selesai, nanti dia akan menginstal VPN service-nya. Kita tungguin aja di sini. Oke, begitu kelar, langsung kita launch aja.
Nah, begitu udah jalan, langsung aja kita login di sini, kita masukin username dan password kita. Oke, begitu dia udah login, dia akan langsung otomatis connect ke salah satu server di mana di sini adalah United States. Jadi udah gitu doang, langsung aktif. Terus kalau mau disconnect, mau kembali tanpa VPN, balik ke server Indonesia gitu ya, tinggal matiin aja di sini. Terus udah, dia udah langsung mati. Terus kalau nanti mau connect dan pengen cari server dari negara lain, tinggal buka di sini, terus cari aja mau yang mana. Udah. Sesimpel itu kalau kamu mau pakai di PC atau di laptop. Nah, untuk di smartphone juga sama, kamu mau pakai Android atau iPhone juga sama aja. Di sini saya kasih contoh, kamu masuk ke App Store. Habis itu kamu search aja di sini IVC VPN, dia akan langsung muncul dan download kalau belum di-download. Ini karena saya udah, jadi langsung saya open aja ya. Nah, begitu kamu buka, dia langsung tampilannya seperti ini dan kamu bisa langsung connect atau kamu bisa pilih lokasi. Jadi ini pilih lokasi servernya. Tapi karena di sini terkunci semua, kamu nggak bisa milih kalau pakai yang free. Jadi kamu harus login dulu. Tinggal masuk ke sini, sign in, masukin ID kamu, login, terus udah kelar. Semuanya akan langsung otomatis. Nah, tapi di sini akhirnya kalau kita punya banyak device, jadi kita pakai PC, pakai laptop, terus pakai HP, pakai tablet, belum lagi nanti kalau di kantor itu PC-nya ada beberapa, laptopnya ada beberapa, itu berarti semuanya harus diinstal satu-satu. Lumayan merepotkan ya. Tapi untungnya kalau kita pakai layanan VPN berbayar, ada satu lagi kelebihan yang bisa kita dapat, yaitu kita bisa langsung ngeset VPN-nya lewat modem atau router. Jadi kita nggak perlu lagi nginstal aplikasi satu-satu di setiap device, tapi dengan setting di router aja, semua device yang terhubung dengan routernya udah langsung menggunakan VPN-nya untuk terhubung dengan internet. Tapi ingat, ini tidak bisa dilakukan di sembarang router atau modem. Harus yang memang udah support. Dan di sini contohnya yang saya pakai di studio adalah Asus TUF Gaming AX5400. Jadi beda utamanya ya, perbedaan utama. Kalau kita pakai modem yang bawaan ISP, itu biasanya kan modem biasa yang antenanya cuma 2. Dan ini antenanya ada banyak. Berarti secara sinyal dan pembagian bandwidth-nya ini akan lebih bagus. Jadi kalau kamu ada di rumah atau di kantor, di mana orangnya banyak dan semuanya pakai internet secara bersamaan, kayaknya kamu udah perlu untuk upgrade routernya juga. Nah, di sini saya akan kasih tahu caranya untuk ngeset VPN-nya entah di PC, HP, ataupun langsung di modemnya kayak gini ya. Dan caranya gampang banget, Bre. Nah, sekarang untuk setup di router, kamu bisa langsung masuk aja ke halaman support center di websitenya IVC. Terus di sini ada panduan lengkap. Kamu pengen panduan yang mana? Kalau pengen routers, kamu tinggal klik aja yang routers di sini. Terus habis itu pilih, kamu pakai router apa? Kalau di tempat saya, router untuk Asus, ya tinggal klik aja di sini. Nanti dia akan muncul petunjuknya seperti apa. Lengkap di sini tinggal diikutin aja. Terus misal kamu pakai selain Asus ya, pakai D-Link misalkan, ya udah tinggal klik aja di sini. Nanti akan ada petunjuk lengkap. Semuanya tinggal diikutin step by step-nya, udah pasti bisa. Nah, terus ditambah lagi nih, semisal kamu punya masalah saat menginstal entah di Windows, entah di Mac, atau mungkin di Android atau di iOS, kamu tinggal klik aja di sini salah satu, mana yang bermasalah. Misalkan di iOS nih, kamu install kok ternyata nggak bisa login misalkan. Tinggal klik di sini, nanti dia bakal muncul juga bagaimana step by step-nya, kalau ini download manual seperti apa, terus untuk connect gimana, dan komplit lah di sini. Dan semisal tetap nggak bisa juga, misalkan ada masalah yang lainnya, kamu tinggal minta bantuan sama customer care-nya. Tinggal klik yang di pojok kanan ini. Ini adalah chat untuk minta bantuan gitu ya. Dan beberapa kali saya udah sempet chat sama mereka. Responnya benar-benar cepat dan mereka juga langsung ngasih solusi dengan sangat tepat. Dan semuanya udah pasti gratis. Ada satu lagi kelebihan kalau kamu pakai router dan kamu set langsung di sana VPN-nya. Jadi kalau tadi kita bilang bahwa untuk menggunakan layanan VPN berarti kita harus install di PC atau di HP gitu ya. Nah, ternyata ada device-device tertentu yang nggak punya aplikasi. Contohnya adalah gaming console. Jadi kalau kamu punya Xbox, punya Nintendo Switch atau punya PS gitu ya, di situ nggak ada opsi untuk mendownload aplikasi VPN. Nah, jadi kalau kamu punya konsol yang ternyata mungkin layanannya ada yang diblokir juga, kamu bisa pakai ini untuk solusinya. Jadi kamu setting di router, kemudian si PS dan konsol lainnya itu kamu konekin ke routernya. Dan di sini sangat penting buat kita para freelancer dan juga konten kreator agar kita bisa terus berkarya. Karena tidak semua platform yang kita gunakan untuk cari duit itu adalah platform yang
bisa atau mungkin mau untuk daftar di Indonesia. Dan kalau seandainya di-cut, jangan sampai sumber penghasilan kita langsung hilang. Dan gak usah takut kamu harus keluar duit banyak, karena untuk beli routernya sendiri gak perlu yang gaming kayak gini. Dan untuk langganan VPN-nya sendiri juga ternyata gak mahal. Dan ini kenapa kok saya jadi ikutan langganan gitu ya. Karena untuk iVacy sendiri ini, kalau kamu pakai paket yang 5 tahun, itu ternyata jatuhnya tiap bulannya kita hanya perlu bayar sekitar 15 ribuan. Murah banget kan? Jadi demi kelancaran pekerjaan kamu dan demi keamanan data dan transaksi keuangan di kegiatan berinternet kamu, ada baiknya kamu pakai layanan VPN, dan kalau bisa jangan yang gratisan. Kalau kamu tertarik sama layanan VPN ini yang murah tadi 15 ribuan per bulan, kamu bisa langsung cek aja linknya ada di deskripsi.